diawali dengan diperlihatkannya kota London yang sedang dilanda kekacauan karena krisis di negara Inggris. Lalu ada seorang pria kolot yang bernama Sam yang baru saja tiba dari Amerika. Nah, si Sam ini berprofesi sebagai penulis novel dan ternyata dia sedang bertukar tempat tinggal dengan seorang penulis novel juga yang bernama Matt. Nah, setelah itu si Sam pun diajak ke sebuah bar oleh si Kit dan di sana dia dikenalkan kepada semua temannya si Kit yang salah satunya bernama Clint. Nah, si Clint ini adalah seorang pria kaya yang masih saudara lah sama si Lady Di. Lalu tak lama ada seorang wanita yang cantiknya juara banget yang bernama Nicola. Yang udah pasti si Nicola ini pun langsung digoda sama si Kit, namun tatapan si Nicola malah tertuju kepada si Clint. Past this boundary are unable to escape. Nah, setelah dari bar, si Nicola pun mau pulang ke kosannya yang ternyata si Nicola kos di rumahnya si Matt. Yang artinya seatap ya sama si Sam. Nah, kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan si Sam buat ngintip si Nicola pas lagi nggak pakai baju. Dan singkat cerita, si Sam pun ngedatangin si Nicola yang lagi nggak pakai BH. Nah, ternyata tujuan si Sam datang ke kamarnya si Nicola itu untuk meminta izin menulis tentang kehidupannya si Nicola. Yang si Sam prediksi bakal jadi mahakarya dirinya karena si Nicola ini punya daya tarik yang luar biasa dan sepertinya bakal ada korban antara si Kit atau si Clint. Dan si Sam akan memasang mikrofon di semua sudut kamarnya si Nicola sehingga bisa mendengar drama yang akan si Nicola lakukan kepada si Kit dan juga si Clint. Nah, si Nicola pun langsung menggoda si Kit dengan godaan ala uglak micet yang emang juara banget lah godaannya si Nicola. Dan singkat cerita mereka pun bertemu dan si Nicola yang udah cantik banget dan juga wangi pun langsung curhat kepada si Clint kalau dia udah gak punya orang tua sehingga dia selalu kesepian. Dan di sini si Clint jujur ya kalau dia udah nikah dan juga udah punya anak. Nah, jawaban dari si Clint itu membuat si Nicola iri karena dia cuma punya saudara satu-satunya yang ada di Kamboja yang bernama Enola Gay. Lalu mereka udah lost kontak lama dan si Nicola pun langsung meminta bantuan kepada si Clint untuk mencarikan kontaknya si Enola. Her name is Enola Gay. Nah, beres makan bareng, akhirnya si Nicola pun pulang pakai Grab car dan dia pun langsung niis bersama si Sam. Dan si bos langsung ngelunasin semua hutang si Kit kepada rentenir lainnya sehingga si Kit hanya punya hutang kepada si bos codet doang. Abu owe you debts. So, Nah, untuk bayar hutang, si Kit pun langsung main kobak biar bisa nyicil ya. Nah, si Kit ini emang pemain kobak profesional dan di situ juga ada si ketes cantik Nicola yang nonton sama si Clint. Yang bikin si Kit pun langsung cemburu dan kerusuhan di arena pun terjadi. Namun si teteh Nicola langsung dilindungi sama si Clint dan si teteh pun langsung ngasih kecupan emas kepada si Clint. Dan singkat cerita, si Nicola pun manggil si Kit ke kosannya yang ternyata si Nicola mau bantu bayar hutangnya si Kit, namun si Kit juga harus bantu rencananya si Nicola agar si Clint semakin sayang. Lalu tak lama si Clint yang datang ke kosannya si Nicola dan dia bilang kalau dirinya nggak berhasil menemukan kontaknya si Enola. Nah, di situ si Nicola pun langsung pura-pura sedih dan dia pun langsung bersandiwara mau ngegade perhiasannya, namun si Clint bilang kalau dia bakal bantu si Nicola. Dan singkat cerita mereka pun udah ada di Sukabumi, lalu si Nicola pun bersandiwara lagi kalau dirinya berhasil menemukan si Enola tapi harus bayar 60.000 pounds. Nah, setelah itu si Nicola pun udah balik lagi ke London dan terlihat dia lagi jalan-jalan sama si Seng. Dan si Nicola ini pengen nyobain yang kolot-kolot kayak si Sam ya. Dari keesokan harinya si Nicola pun ketemu lagi sama si Kit dan mereka merencanakan agar uang 60.000 pounds itu cepat cair dari si Clint. Lalu setelah itu si Nicola pun ketemu dengan si Sam dan si Nicola bilang kalau si Sam ini seperti orang mati karena dikasih jatah berewita tapi nggak mau. Lalu ketika si Nicola udah sampai di kosan, dia pun bersandiwara di telepon dengan bilang kepada si Clint kalau dia mau pergi selamanya dari London. Lalu Sin pun beralih dulu ke si Nicola yang lagi bobo-boboan di pangkuannya si Sam. Nah, di sini si Sam bilang kalau dia takut kenapa-napa sama si Nicola karena permainan ini bisa saja berbalik kepada dirinya.
Lalu tak lama si Clint pun datang ke kosannya si Nicola dan dia ngebawa uang 60.000 pounds dan kata si Clint itu untuk si Nicola dan gak perlu diganti. Lalu singkat cerita, si Kit pun datang ke kosannya si Nicola untuk tagih bagian dari hasil moratin si Clint dan si Nicola pun langsung ngasih bagiannya si Kit sekaligus kasih diaka berewita 2 ronde. Nah pas mereka lagi berewitaria, Sin pun beralih ke si Clint dan diberitahu oleh temannya kalau si Kit itu lagi berewita sama si Nicola. Dan membuat si Clint pun langsung otw ke kosannya si Nicola. Nah pas datang ke kosannya, si Nicola pun udah beres dibucatin sama si Kit, tapi dia belum adus. Bahkan si Kit pun masih ada di sana ya. Nah si Clint pun langsung nanya kepada si Nicola apakah dia udah pernah diewita sama si Kit. Namun si Nicola langsung pura-pura pundung karena si Clint sudah nanya pertanyaan yang sangat sensitif. Namun si Clint bilang kalau dia nanya kayak gitu karena si Clint Sintan dan juga gak rela nikah si Nicola sampai diewita sama si Kit. I love you. Lalu setelah itu si Nicola pun langsung bangun dengan lungse banget dan dia diberi hadiah ulang tahun sama si Sam. Dan ternyata isi kotak itu adalah fotonya si Map dan juga si Nicola yang lagi berewitaria dan si Nicola pun langsung nunjukin kepada si Sam gaun favoritnya yang pernah dibeliin si Map. Lalu kita ke si Clint dulu yang nyeritain soal dirinya udah berewita sama wanita lain kepada istrinya. Nah gara-gara itu rumah tangga si Clint pun jadi hancur dan tak lama si Clint nerima paket yang isinya buku perang Pasifik dan nama Enola itu adalah nama pengebom Nagasaki ya tahun 45. Yang membuat si Clint pun langsung ngamuk karena dia ngerasa udah dibohongi sama si Nicola. Nah si pun langsung beralih dulu ke si Kit yang mau tanding main kobak sama si Rentenir. Dan di situ juga ada si Nicola yang udah pasti si Rentenir langsung pengen nyobain wanginya si Nicola ya. Lalu tak lama si Clint juga datang dan dia pun mau ngebawa si Nicola pergi karena dia udah keluar duit gede. Namun si Nicola gak mau dan dia pun langsung milih si Kit dan si Clint pun yang gak terima langsung nungguin si Kit di luar. Look what she's done to me! Are you want some? Dan si Kit pun langsung dipanggilin ambulans sama si Sam, lalu si Sam pun meminta agar si Clint keluar dari mobilnya agar dia gak ditangkap polisi. Nah anehnya justru malah si Sam duduk di mobil itu dan tak lama datang si Nicola yang langsung masuk ke mobil. Dan dia minta kepada si Sam agar membunuhnya sekarang juga dan si Nicola pun akhirnya langsung dibabuk pakai linggis berkali-kali sama si Sam. Dan akhirnya si Nicola pun mati dan mayatnya dibawa si Sam ke kamarnya. Dan ternyata si Sam cuma nyimpen tulisan kehidupannya si Nicola di dadanya si Nicola. Lalu si Sam pun langsung minum obat dan ternyata juga dia mau bunuh diri dan akhirnya semua pun mati. Lalu setelah semuanya mati, si Ma pun pulang ke rumahnya dan dia pun langsung ngeklaim kalau tulisan itu miliknya. Dan akhirnya novel itu pun jadi sangat laris di pasaran hingga dia pun diundang ke acara TV dan film London Fields pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Look what she's done to me! Are you want some?